Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Effendi dengan NIM 2023188085. Di sini saya akan menjawab untuk soal UTS AIK nomor 1. Soal nomor 1, keberadaan organisasi Muhammadiyah di Indonesia ini merupakan bagian dari munculnya gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ini merupakan respon abad kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran pasca runtuhnya dinasti Ottoman atau Kesultanan Utsmani. Nomor 1A, jelaskan kemajuan di bidang politik pada zaman Kesultanan Utsmani. Di sini kemajuan pada zaman Kesultanan Utsmani berhasil membangun beberapa kemajuan politik yang bersifat signifikan pada masanya. Ada sistem birokrasi yang kompleks. Utsmani mengembangkan sistem pemerintah yang terorganisir dengan baik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, mencakup peradilan, keuangan, dan administrasi. Selanjutnya ada toleransi beragama. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Utsmani relatif toleran terhadap agama lain seperti Kristen dan Yahudi, sehingga berbagai kelompok agama hidup berdampingan dengan damai. Selanjutnya ada diplomasi internasional. Utsmani aktif menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Eropa, Asia, dan terlibat dalam berbagai perjanjian dan aliansi untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonominya. Untuk soal 1B, kemukakan dua tokoh pembaharuan Islam yang muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan jelaskan pula pemikiran masing-masing tentang Islam dan umat Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang intelektual dari aktivis politik yang mengaruhkan persatuan umat Islam untuk melawan kolonialisme Barat. Ia menekankan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Afghani juga mengkritik keras penjajahan Barat dan modernisasi Barat yang dianggap merusak nilai Islam. Untuk yang kedua adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah murid dari Al-Afghani. Ini melanjutkan perjuangan dari gurunya. Abduh ini menekankan kembali pada pembaruan pemikiran Islam dengan cara menafsirkan kembali ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman. Ia juga berusaha memisahkan antara ajaran Islam yang murni dengan tradisional dan budaya lokal yang menyimpang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, yang pertama nomor 2A, yaitu gambarkan corak Islam di Indonesia terutama pada masa awal masuknya. Jadi pada awal penyebaran Islam itu tampak berkembang pesat, apalagi di wilayah-wilayah yang tidak banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha seperti di Aceh, Minangkabau, Banten, Makassar, Maluku, serta wilayah-wilayah lain yang para penguasa lokalnya itu memiliki akses langsung kepada peradaban kosmopolitan berkat maraknya perdagangan antar bangsa ketika era itu. Walau begitu, pendapat ini masih belum kuat. Dan kemunculan dan perkembangan Islam di Nusantara sendiri menimbulkan banyak transformasi kebudayaan lokal. Transformasinya itu bisa melalui pergantian agama yang dimungkinkan karena Islam selain menekankan keimanan yang benar juga mementingkan tingkah laku dan pengamalan yang baik yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk corak Islam di Indonesia sendiri itu yang pertama ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu disebarkan melalui cara yang
dengan melebur dengan budaya lokal seperti melalui seni wayang, gamelan, atau upacara adat. Dengan pendekatan ini, Islam bisa lebih diterima tanpa menghilangkan identitas dari masyarakat lokal itu sendiri. Yang kedua ada tasyawuf. Tasyawuf itu ajaran Islam yang disampaikan pada masa awal yang banyak dipengaruhi oleh tasyawuf dan menekankan nilai-nilai spiritual dan hubungan mendalam dengan Tuhan. Pendekatan ini juga lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan seperti animisme atau Hindu-Buddha. Yang ketiga ada pendidikan dan dakwah. Wali Songo sendiri itu kan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Selain mengajarkan agama, di pesantren juga menjadi pusat pengembangan sosial dan budaya. Yang keempat, ada perdagangan sebagai medium dakwah. Jadi para pedagang itu kan rata-rata Muslim dan tidak hanya berdagang, tapi mereka juga sekalian menjadi pendakwah. Mereka menunjukkan nilai-nilai Islam melalui perilaku jujur, adil, dan amanah sehingga menarik minat dari penduduk lokal di Indonesia. Selanjutnya yaitu nomor 2B, yaitu apa saja kebijakan pemerintah penjajahan Belanda terhadap Indonesia, khususnya kepada umat Islam yang sangat merugikan. Jadi kebijakan Belanda terhadap umat Islam di Indonesia waktu penjajahan itu yang sangat merugikan itu yang pertama ada pemisahan agama dan politik. Jadi Belanda ini membatasi adanya peran agama Islam dalam politik untuk mencegah adanya gerakan anti kolonial. Yang kedua adanya pembatasan organisasi Islam. Jadi Belanda itu mengontrol organisasi Islam dengan seperti Serikat Islam atau SI yang bisa menentang kekuasaan kolonial. Yang ketiga ada pengawasan zakat, wakaf, dan haji. Belanda ini mengawasi zakat, wakaf, dan perjalanan haji untuk mencegah penggunaan dana untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan kolonial. Yang keempat ada sistem tanam paksa. Jadi petani Islam itu dipaksa untuk menanam tanaman ekspor dengan upah rendah yang menyebabkan banyak penduduk yang menderita. Yang kelima ada penindasan gerakan Islam. Jadi gerakan Islam yang menentang penjajah seperti Padri akan dihancurkan dengan kekuatan militer. Yang keenam ada pembatasan pendidikan pendidikan Islam. Jadi akses umat Islam terhadap pendidikan itu terbatas dan pendidikan agama Islam sangat diawasi ketat. Yang terakhir ada pajak yang tinggi. Jadi pajak yang berat itu membebani umat Islam khususnya petani dan yang hidup dalam kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NIM 202318880066. Kali ini saya akan menjawab UTS Al-Islam Kemuhammadiyaan nomor 3, yang dimana soalnya ada dua faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor subjektif dan juga ada faktor objektif. Pertanyaannya di sini yaitu disuruh jelaskan apa saja faktor subjektif beserta contohnya dan juga apa faktor objektif beserta contohnya. Baik, jadi faktor subjektif ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Ki Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yang dimana faktor ini itu merupakan hasil pendalaman beliau itu terhadap Al-Quran. Contohnya seperti visi tentang Islam yang rahmatan lil alamin, keprihatinan terhadap kondisi umat, dan keinginan untuk menyatukan umatnya. Nah, sedangkan faktor objektif itu dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini itu berasal dari dalam masyarakat Islam Indonesia itu sendiri, dan faktor eksternal itu berasal dari
luar masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti adanya penjajahan Belanda, budaya asing, dan juga munculnya beberapa aliran-aliran sesat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Fahira dengan nomor akhir NIM 059. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 4. Secara substansial, keberadaan Muhammadiyah merupakan pertanggungjawaban dari pemikiran dan pemahaman KH Ahmad Dahlan terhadap ajaran Islam. A. Jelaskan secara ringkas bagaimana profil seorang Muhammad Dawis dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. B. Mengapa surah Al-Ma'un oleh para ahli sejarah Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah legenda pemahaman Islam yang aplikatif? Jelaskan. Jawaban A. Muhammad Darwis atau lebih dikenal sebagai KH Ahmad Dahlan adalah sosok sentral dalam berdirinya Muhammadiyah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang modern dan terbuka, intelektual, peduli sosial, dan reformis. Kemudian yang B, Surah Al-Ma'un dipilih sebagai dasar pendirian Muhammadiyah karena berisi ajaran-ajaran yang sangat relevan pada kondisi masyarakat saat itu, yaitu pentingnya iman dan amal soleh, perhatian terhadap orang miskin dan anak yatim, menolak sikap munafik, menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, memperjuangkan pendidikan, dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Bismillah, perkenalkan, nama saya Disti Putri Marlian Dewi dengan NIM akhir dengan NIM 2023 1880056. Di sini saya akan menjawab soal AIK nomor 5, yaitu 5A, apa saja isi pokok rumusan kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Untuk kepribadian, isi pokok rumusan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal, usaha, dan perjuangannya, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian yang dituangkan dalam bentuk teks yang dikenal sebagai matan kepribadian Muhammadiyah. Selanjutnya yang B, apa saja isi rumusan MKCH Muhammadiyah? Isinya adalah kepribadian para pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebutkan dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep-konsep ini adalah Prof. Dr. R.A. Sayyidi, Ahmad Azhar, Bashir, Jindar Tamimi, dan sebagainya. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 berisi tentang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Sementara kelompok 3 berisi kemudian kelompok 3 berisi tentang pemikiran dan gerakan Muhammadiyah di bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NIM 2023 1880066. Kali ini saya akan menjawab UTS Al-Islam Kemuhammadiyaan nomor 6, yang dimana soalnya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan juga bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah ini mempunyai karakter yang khas, yakni berwatak tajrid dan berwatak tajdid. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid dan juga apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid? Jadi berwatak tajrid ini kalau dalam konteks Muhammadiyah itu berarti Muhammadiyah berupaya untuk mengembalikan dan juga memurnikan segala sesuatu yang terkait dengan akidah dan ibadah yang kepada ajaran yang murni sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Sedangkan berwatak tajdid, kalau berwatak tajdid ini itu berarti pembaruan atau modernisasi, yang dimana Muhammadiyah ini itu tidak hanya berfokus kepada pemurnian ajaran
tetapi juga berupaya untuk selalu relevan dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah ini itu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Muhammadiyah akan terus mengembangkan metode dakwah yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat yang saat ini sudah termasuk ranah modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.